Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu tetap di rumah dan selama masa pandemi ini ya, dan tidak boleh kemana-mana. Sering cuci tangan sebelum makan dan mau mengicipi makanan pun. Dan anak ibu jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Sekarang materi kita hari ini adalah tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran pertama, kelas 3. Anak ibu semuanya, tujuan pelajaran kita pagi ini adalah yang pertama, siswa dapat melakukan kegiatan bertani garam dan dapat membuat cerita bergambar. Yang kedua, mengubah satuan jam jadi menit. Dan yang ketiga, anak ibu dapat mempraktekkan cara melipat baju. Sekarang setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan ya anak ibu kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dan dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Ya, pasti anak ibu dapat ya. Kita coba ya anak. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Pernah anak ibu makan sambal yang tidak pakai garam? Pasti tidak kurang lezat ya nak ya. Ya, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Yuk, sekarang mari kita baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Dan bagaimana proses menghasilkan garam ya? Ya, pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak tersebut terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, seperti ini ya tambaknya nah ibu, gambar yang di samping. Setelah tambak itu dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Kita persiapkan tambak tersebut, lalu kita isi dengan air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan akan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba ya nak. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah nantinya. Seperti nak ibu lihat gambarnya di samping juga ya nak. Sekarang waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama ya waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit anak-anak ibu. Diskusikan ya bersama teman-temanmu. Isikan hasilnya pada titik berikut. Kita coba anak perhatikan ya. 1 jam sama dengan berapa menit? 60 menit. Nah, ibu harus tahu ya. 1 jam 60 menit. Perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. Misalnya contohnya 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Tadi berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Tadi 2 jam ya nak ya. 2 jam berapa menit katanya. Jadi caranya 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Berarti selama berapa? 2 jam atau bisa disebut dengan 120 menit.
Nah, untuk memanen satu petak garam tersebut, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama ya waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, kita lihat. 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Ya, karena sama dengan 60 menit tadi sama dengan 1 jam. 1 jam ditambah 30 menit atau bisa disebut 60 menit tambah 30 menit atau bisa kalau anak ibu jadikan jam maka 1 jam tambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam tersebut adalah 1 jam 30 menit atau 90 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang kita tempuh petani menuju pabrik dengan berjalan yaitu dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama ya waktu yang dibutuhkan dalam menit? Pasti enak. Dan perhatikan ya. 1 jam 20 menit sama dengan 1 jam sama dengan berapa tadi? 60 menit berarti 20 menit. 1 jam ditambah 20 menit ada 60 menit, 20 menit jadinya 80 menit. Atau bisa jadi 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit jika ditanya itu menit. Dah, sekarang isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit berapa yon? Berapa detik? 60 detik. Anak ibu ingat ya. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Dah, sekarang coba anak perhatikan sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Iya benar, penguapan. Sama seperti proses pembuat garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Dah, perhatikan ya anak ibu, cara melipat kaos berikut ini, ikutilah langkah-langkahnya. Nah, ini ada lipatan pertama. Coba anak ibu perhatikan, anak ibu ambil bajunya satu dan coba kita praktekkan melipat baju. Yang pertama, yang kedua seperti ini, lipat bagian bawahnya, yang ketiga bagian sampingnya, samping kanannya, yang keempat baru samping kiri, dan yang kelima tangannya yang kita tutup. Yang keenam baru kita seperti ini kan. Nah, ibu yang ketujuh seperti ini akhirnya anak ibu. Nah, anak ibu cobakan nanti ya. Nah, sekarang tugas SBDP kita. Anak ibu telah berhasil melipat kaos. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda. Tantangan ya, sekarang cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara tepat. Perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya. Boleh anak ibu mengikuti langkah seperti ini, boleh yang seperti tadi. Dah, itu ya tugas SBDP-nya. Anak ibu kirimkan dengan video cara melipat baju nantinya. Nah, tugas matematika kita itu ada 3, A, B, C. A-nya ada itu 5 soal, B-nya ada 4, C-nya ada 5 soal juga. 1 jam 45 menit seperti tadi anak ibu berarti kita jadikan menit. Berapa? 1 jam. 60 menit bertambah 45 menit. Jadi berapa menit jadinya? Nah, yang ke B-nya ubahlah 1 menit menjadi jam. Ya, 60 menit berapa jam? Yang C 70 menit sama dengan berapa jam menit? Berapa jam tadi? 1 jam. Jadinya 1 jam 10 menit. Nah, perhatikan ya. Yang atau yang di bawahnya dijadikan 60 tambah 10. Ya, seperti itu ya anak ibu. Seperti contoh yang telah ibu ajarkan tadi. Dah, sekarang tugas bahasa Indonesia kita, perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses membuat garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Anak ibu buat gambarannya dan buat ceritanya sedikit. Dah, yang kedua tugasnya adalah anak ibu telah membaca wacana depan dan jawablah pertanyaan yang 5 ini ya anak ibu. Dah, anak ibu pahamkan dengan materi dan tugas kita hari ini? Ya, ibu sudah ya anak ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.